Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal tata surya untuk SD kelas 6. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengenali planet-planet dan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari. Yang kedua yaitu mendeskripsikan posisi planet-planet dalam tata surya. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan peredaran planet-planet di dalam tata surya. Berikutnya adalah peta konsep dari tata surya. Tata surya dan matahari sebagai pusatnya. Matahari merupakan bola gas raksasa. Energi yang sangat besar menyebabkannya menjadi sangat panas. Suhu di pusat matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Sementara itu, suhu permukaan matahari 50 kali suhu air mendidih. Akibatnya, planet terdekat yaitu Merkurius dan Venus menjadi sangat panas membara. Sementara, panas matahari yang sampai ke bumi tidak terlalu tinggi. Ini dikarenakan jarak matahari ke bumi sangat jauh. Bumi menerima panas yang tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Matahari merupakan pusat peredaran benda-benda langit. Matahari dan benda-benda langit lainnya berada dalam suatu sistem. Sistem itu disebut dengan sistem tata surya. Jadi, sistem tata surya adalah sistem yang tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Planet adalah sebuah badan yang mengedari matahari dan mempunyai massa cukup besar untuk membentuk bulatan diri dan telah membersihkan orbitnya dengan menginkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Dengan definisi ini, tata surya memiliki 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto telah dilepaskan status planetnya karena tidak dapat membersihkan orbitnya dari objek-objek satu Kuiper. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari. Dengan kala revolusi 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Merkurius tidak memiliki satelit alami dan ciri geologisnya di samping kawah meteorit yang diketahui adalah loop-plated atau loops. Kemungkinan terjadi karena pengerutan pada periode awal sejarahnya. Planet yang kedua adalah Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Venus adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Planet ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat. Satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. 70% bagian bumi ditutupi oleh air, sedangkan 30% bumi ditutupi oleh daratan. Bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan yang merupakan satu-satunya satelit terbesar dari planet kebumian di dalam tata surya. Planet keempat adalah Mars. Mars adalah planet
terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewi perang Romawi, Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Mars mempunyai dua satelit alami kecil, Deimos dan Phobos, yang diduga merupakan asteroid yang terjebak gravitasi Mars. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Sejauh yang diketahui, Jupiter memiliki 63 satelit. 4 yang terbesar, Ganymede, Callisto, Io, dan Europa, menampakkan kemiripan dengan planet kebumian, seperti gunung berapi dan inti yang panas. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus memiliki 63 satelit yang diketahui sejauh ini dan 3 yang belum dipastikan. 2 di antaranya, Titan dan Enceladus, merupakan aktivitas geologis meski hampir terdiri hanya dari es saja. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui. Yang terbesar adalah Titania, Oberon, Umbria, Ariel, dan Miranda. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dibandingkan gas raksasa lainnya dan hanya sedikit memancarkan energi panas. Planet yang kedelapan adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter 49.530 km dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Planet ini memancarkan panas dari dalam tetapi tidak sebanyak Jupiter atau Saturnus. Neptunus memiliki 13 satelit yang diketahui. Yang terbesar, Triton, geologinya aktif dan memiliki geyser nitrogen cair. Asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tak beraturan sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Sebagian dari asteroid yang terdapat di tata surya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Mereka bergerombol membentuk suatu gugusan menyerupai sabuk yang beredar bersama mengorbit matahari. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet menyerupai bintang. Komet sering disebut orang bintang berekor, meski sebenarnya itu anggapan yang kurang tepat. Karena kalau bintang berarti ia memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan komet tidak dapat memancarkan cahaya. Meteoroid. Di angkasa banyak sekali benda-benda langit berukuran kecil yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Benda-benda ini bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Benda ini disebut meteoroid. Apabila meteor tidak habis terbakar di atmosfer, maka akan sampai di bumi. Batu meteor yang sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Untuk latihan soal yang pertama, yaitu pukulan dari matahari, planet, dan segala lainnya disebut A. Satelit, B. Tata surya, C. Galaksi, D.
kedua, yaitu susunan planet yang jaraknya terdekat ke matahari adalah A. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus. B. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. C. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus. D. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Latihan soal yang ketiga adalah meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi disebut A. Bintang jatuh, B. Meteor jatuh, C. Meteoroid, D. Meteorit. Terima kasih, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.